lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Rahmat di program Dewan Menyapa. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Kota Bontang di Komisi 2, dan saya juga saat ini sedang berada di kediaman beliau. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, apa kabar Bapak Haji Ridwan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Rahma? Alhamdulillah. Sehat? Pak Haji? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga ya. Oke. Selama 1 jam ke depan nanti saya ingin ngobrol panjang ini soal bagaimana perjalanan karir seorang Bapak Haji Ridwan sampai akhirnya duduk di kursi dewan. Namun sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu, apakah Pak Haji Ridwan ini memang asalnya asli dari Kota Bontang? Baik Mbak Rahma, saya ini asal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terus tahun 90 saya berantau ke Banjarmasin, karena di Banjarmasin mungkin saya melihat situasi di sana itu tidak terlalu nyaman, maka saya Oktober tahun 90 itu saya pindah hijrah ke Bontang. Nah, di sini alhamdulillah dapat bekerja di satu perusahaan, diterima, dan bekerja sampai dengan karir yang agak bagus lah. Gitu. Saat itu di perusahaan apa Pak? Bisa disebutkan? Di perusahaan kontraktor PKT sama LNG. Waktu itu sangat banyak proyek yang ada di Bontang. Kita tinggal milih mau di PKT atau mau di PT Badak gitu. Okay. Baik, saat itu tahun 1990. Waktu itu kenapa memilih di Banjarmasin kemudian akhirnya di Bontang? Apakah memang di Bontang saat itu ada keluarga yang memang diikuti atau seperti apa? Iya. Dulu di Banjarmasin itu ada om, ya, ada om. Saat itu umur berapa? Umur masih sekitar 20 tahun, nah 20 tahun. Nah setelah itu saya melihat di sana tuh, karena kondisi pekerjaan di sana itu kan di hutan ya, sebagai checker log kayu, dan saya melihat wah tidak cocok, karena kemarin di Makassar itu saya kan sekolahnya di mana, bukan di kota Makassarnya, jadi kaget gitu melihat dari sana gitu. Akhirnya pindah ke Bontang gitu. Oke, saat itu lulus kuliah atau dari SMA terus sempat mencari kerja gitu? Kuliah, putus kuliah. Oh, putus kuliah. Putus saat kuliah itu ya. saat itu karena kebetulan kakak dan orang tua mendahului kita. Artinya ya kuliah kan tentu biaya banyak. Betul. Akhirnya putus kuliah, saya merantau. Gitu. Oke. Bapak Haji Ridwan ini memang dari keluarga berapa bersaudara? 9 bersaudara. Yang ada di Bontang sekarang ini ada 4. Nah, yang lainnya ada pada merantau. Ada ke Palu, ada yang di Sulawesi Tenggara. Bapak di nomor? Saya nomor 7. Oh, nomor 7 ya. Nomor 7. Kemudian saat itu akhirnya lebih memilih ke Kota Bontang. Ke Kota Saat Bontang. itu siapa yang diikuti atau? Ada kakak. Oh, ada kakak. Oke. Waktu akhirnya memilih ke Bontang, saat itu memang sudah melamar pekerjaan atau masih mencari-cari? Kebetulan kan di sini banyak keluarga ya yang punya jabatan lebih strategi di proyek lah. Alhamdulillah begitu saya nyampe di sini,
ditanyalah mau bekerja atau gimana, artinya mau honorer. Kan dulu masih enak honorer ya, masih muda. Saya bilang tantangan saya itu mau ke proyek aja. Akhirnya diterima di proyek sampai akhirnya regenerasi lah dari om-om yang masukkan itu gitu. Oke. Bekerja di kontraktor tadi ya, Iya. Pak Haji ya. Itu berapa tahun? Dari 90 itu sampai 2010. Sudah cukup nyaman di situ ya? Ya, alhamdulillah sudah melanglang buana lah, di mana sudah dikirim kemana-mana. Akhirnya saya putuskan Saat itu di bidang apa pekerjaannya? konstruksi pabrik ini, yang membangun pabrik. Seperti pupuk Kaltim itu ada Kaltim 3, Kaltim 4, di PT Badai itu ada Trend GH, itu saya ikut di proyek itu. Nah, terakhir saya sebagai konsultan di proyek Total sebagai konsultan. Di sana hampir juga sekitar 7 tahun kerja di offshore dengan onshore, di darat dan di laut. Iya. Cukup mengenyang pengalaman di dunia proyek gitu. Oke. Maaf Mbak, ini batuk ini. Sudah cukup. Oke, baik. Setelah akhirnya di 2010 itu memutuskan untuk tidak bekerja lagi di Total juga. Ya. Saat itu kenapa dan apa yang dilakukan selanjutnya? Nah, kebetulan kan kenapa saya pilih berhenti sebagai karyawan? Karena saya melihat orang yang saya didik, orang yang saya sama-sama bekerja punya posisi strategi bagus. Nah, kenapa sih saya tidak memanfaatkan untuk menjadi pengusaha? Nah, akhirnya saya ketemu dengan teman-teman yang tadinya pernah di Palembang, apa segala. Nah, ada proyek di KNI ini, ya, Kaltim Nitrat, ya. Dia punya posisi yang sangat bagus dan strategi sebagai project manager. Saya komunikasi, saya tidak usah jadi karyawan deh, saya mau jadi kontraktor aja. Wah, itu peluang bagus katanya. Akhirnya saya kerjasama dengan teman, akhirnya saya tinggalkan dunia karyawan menuju ke dunia pengusaha. Saya berusaha pada waktu itu 2010 sampai 2011, 12 sampai akhirnya sudah coba-coba, ya, artinya beradu nasib di dunia politik. Tadinya pertama saya masuk di politik itu saya sebagai sekretaris, langsung jadi sekretaris PAN, ya. Saya juga nggak paham itu apa yang dulu itu sekretaris, tapi karena posisi saya jadi pengusaha, mungkin orang-orang terutama Pak Imam Maliki itu senior saya itu melihat mungkin kelihatannya nih bagus, ini kita partner di memimpin partai. Akhirnya saya komunikasi dengan beliau, saya terpilih sebagai sekretaris DPD PAN. Langsung sekretaris ya saat itu ya, di 2013, 14? Iya, 13 kayaknya. Ya 13 ya. 2013 ya. Oke. Saat itu dengan minimnya pengalaman Bapak Haji Ridwan tentang politik, apa yang memotivasi sehingga akhirnya ya sudah, enggak apa-apa deh saya belajar politik gitu Pak? Saya berterima kasih kepada Pak Imam Maliki ya, terutama Pak Imam Maliki mendorong terus saya, ayo maju, maju. Bahkan saya selalu dimarahin gimana namanya berpolitik itu seperti ini. Jadi kayak saya kan hanya fokus kepada jadi pengusaha gitu. Nah itu, jadi didorong terus sehingga
termotivasi untuk jadi gimana kalau kita jadi caleg juga ya. Akhirnya saya maju jadi caleg. Oke. Kemudian setelah akhirnya terjun di dunia politik dan memutuskan untuk maju di kursi dewan. Apakah saat itu ada seorang Pak Haji Ridwan memang saya pantas nih untuk bisa duduk di kursi parlemen gitu? Ya, saya sih masuk di dunia politik itu memang ya semua sih orang sih saya kira itu kalau mau berpolitik tentu bercita-cita semua duduk di parlemen atau di eksekutif ya. Nah, pada waktu itu memang saya yakin terutama didorong oleh keluarga bagaimana saya melihat karena saya punya karir di dunia usaha dan teman-teman lah banyak di artinya teman bekerja itu banyak mensupport, mendukung dan insya Allah saya sampaikan dulu bahwa di dunia proyek ini kan butuh keterwakilan mereka untuk memperjuangkan bagaimana sih di proyek-proyek itu tidak terlalu diskriminasi oleh pengusaha-pengusaha. Alhamdulillah saya masuk di dunia politik dan sebelum saya duduk di sana memang kita sudah juga mengawal itu perda terkait masalah perda ketenagakerjaan gitu yang berpihak kepada mereka 75 sama 25% untuk keterwakilan putra daerah ya. Ya itu, saya kira itu. Saat itu memang yang menjadi motivasi untuk duduk di kursi dewan itu? Ya itu, terus juga bagaimana terutama itu, kedua saya melihat itu di daerah kita ini ketika tidak ada anggota DPR-nya itu keterbelakangan masalah pembangunan. Saat itu memang tidak ada? Ya kita melihat. Dewan sama sekali? Iya tidak ada. Keterwakilan dari sini ya? Dari sini ya? Ada, cuma ya kurang? Bukan di orang dari sini, dari jauh ngambil suara di sini, ya akhirnya alhamdulillah disupport oleh tokoh masyarakat di sini, akhirnya alhamdulillah bisa saya terpilih gitu. Bagaimana saat itu usahanya seorang Pak Haji Ridwan untuk meraih ataupun menghimpun suara dari orang-orang? Tentunya harus mau masuk di kursi dewan, tentunya harus ada dukungan dari masyarakat. Saat itu apa yang dilakukan? Saya temuin tokoh masyarakat ada di sini beberapa. Kebetulan pada waktu itu ada beberapa yang mau maju di daerah sini. Nah pertimbangannya dan siapa melihat ada tokoh kita ini almarhum namanya Pak Haji Suwardi menyampaikan sudah satu orang aja yang maju. Kalau kita mau menang, nah melihat dari segi popularitas ini diputuskanlah waktu itu di masjid ya, masjid ini bahwa yang layak untuk kita dorong semua di sini dan kita dorong itu Pak Haji Ridwan. Nah, alhamdulillah dari support tokoh-tokoh masyarakat, dari pekerja di 2014 kemarin saya terpilih begitu. Berarti baru pertama kali itu langsung terpilih ya? Ya dulunya sih pernah tahun 2009. Iya. Itu tapi tapi kan artinya saya masih waktu itu bekerja di Total. Artinya tidak fokus. Hanya sekedar ini aja mencari didaftarkan orang untuk melengkapi keterwakilan berapa caleg yang ada di Bontang Selatan. Itu pun saya artinya tidak terlalu kok diri saya didaftarkan gitu. Nah, itu jadi saat itu nggak tahu. Artinya teman-teman lah, ada dulu namanya Pak Khairul, rektornya Unijaya, itu dulu yang memanggil gitu. Iya. Gitu. Oke, baik. Setelah akhirnya di 2014 di periode pertama Pak Haji Ridwan memang bisa terpilih. Apa ada perasaan istimewa dari diri Pak Haji Ridwan saat itu? Saya terpilih nih, gitu. Ya,
Kalau mau berbangga, ya bangga, tentu. Tapi kalau merasa wah banget tidak juga, karena kenapa? Di posisi saya sebagai pengusaha, terus juga pernah jadi karyawan dengan posisi project manager, jadi tidak kaget dalam begitu dilantik sebagai anggota DPR dan mendapatkan posisi yang begitu wah, enggak. Artinya kenapa? Di proyek aja saya sudah punya, tidak ada lagi di atasnya kalau di proyek. Saya pernah project manager. Ya. Artinya tidak terlalu berbangga banget, tapi mensyukuri. Posisi tertinggi aja sudah pernah. Ya sudah pernah, gitu ya begitu. Nah, jadi apalagi saya punya usaha, artinya saya direktur di perusahaan itu. Nah gitu. Jadi kalau mau berbangga banget enggak juga sih. Ya tapi untuk bangga untuk mengabdi dan membantu masyarakat itu sangat berbangga banget. Karena kenapa? Di saat dulu di sini siapa yang menyangka di daerah Rawaindah ini orang berjalan kaki itu dengan menenteng sepatu, tidak ada fasilitas karena rawa. Nah, alhamdulillah begitu saya terpilih di 2014, saya nyoba untuk bagaimana aspirasi saya itu saya betul-betul fokus untuk membangun di daerah-daerah. Memang ada kantong-kantong suara saya di situ. Gitu. Saat itu Pak Jeritan memang tinggal di sini ya? Sudah tinggal di sini ya? Iya, sudah tinggal di sini. Sudah tinggal di sini. Baik, kemudian setelah akhirnya duduk di kursi dewan 2 periode ini, apakah ada dari masyarakat sendiri, perlakuan dari masyarakat, ada keistimewaan tersendiri sebelum menjadi anggota dewan? Kalau perlakuan keistimewaan itu kan tergantung kepribadian ya. Kepribadian, bagaimana menempatkan diri kita di masyarakat. Kalau kita mau berbangga bahwa saya anggota DPR, ya mungkin style kita memang sebagai, tapi kalau saya enggak, saya enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi masyarakat seperti apa? Ada perbedaan enggak memperlakukan seorang Pak Haji Ridwan? Tentu kalau di saat ada acara tertentu ya mereka menghargai saya sebagai anggota DPR. Tapi di saat saya tidak ada bergaul dengan biasa, seperti biasa aja. Kita harus kembali bahwa di jabatan itu hanya titipan. Ya. Jadi kalau masyarakat itu contoh kalau kita ngobrol di sini pakai ini nggak ada masalah. Itu. Nah, itulah artinya jangan juga menganggap bahwa saya anggota DPR banget harus ada gap dengan masyarakat, tidak boleh gitu. Oke, baik. Namun setelah akhirnya Pak Haji Ridwan memang sudah menikmati pekerjaan dan kesibukan sebagai anggota DPRD, apakah dengan kedatangan masyarakat yang memang sebelumnya memang menyuarakan seorang Pak Haji Ridwan, apakah merasa ada risih? Kok saya jadi diganggu terus nih hari-hari gitu? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Saya sangat bersyukur kalau ketika ada masyarakat itu datang. Bahkan saya selalu ketika saya ada kesibukan di luar ya, ada tugas dari DPR. Biasanya itu kita ada melakukan studi banding. Nah, begitu saya pulang, saya ngajak ngobrol ke masyarakat di sini. Bahkan di depan rumah saya itu saya selalu mungkin sarapan pagi bersama mereka. Nah, saya harus menempatkan bahwa di saat saya memakai baju, baru saya anggota DPR. Tapi kalau ketika saya lepas baju, ya saya seperti masyarakat biasa. Kalau sebagai pengusaha tadi, apakah setelah jadi anggota dewan sudah tidak aktif atau masih sama-sama berjalan? Ya tentu kan ada aturan sekarang. Ketika kita anggota DPR, semua namanya jadi pengusaha kan harus dilepas ya, Tia. Jadi saya fokus kepada di DPR aja. Nah, yang melanjutkan itu saya serahkan kepada teman-teman yang ada, yang mungkin bahkan perusahaan saya pun saya tutup gitu. Karena kenapa? Saya takut dianggapnya monopoli pekerjaan itu karena mungkin saya sebagai anggota DPR itu.
Tapi ada perbedaan nggak setelah akhirnya lebih memilih jadi anggota dewan dan menutup usahanya? Tentu ada perbedaan karena kita juga di dunia usaha lebih mengangkat derajat atau justru berkurang? Kalau derajat sih ya tentu anggota DPR dengan pengusaha kan beda. Kalau anggota DPR itu kan dipilih oleh rakyat dan ada posisi jabatan. Betul. Tapi kalau di pengusaha kan hanya ya sebagai pengusaha yang punya usaha, kalau sukses ya alhamdulillah bisa dianggapnya juga penghargaan kepada masyarakat itu biasa saja. Tapi kalau anggota DPR kan tentu lebih dihargai ya karena dia punya posisi jabatan. Tapi kalau sebagai pengusaha sukses pun, tapi kan sekarang kita melihat ini pengusaha ketika tidak terlalu pintar dalam dunia usaha bersaing itu ya pasti kan pasang surut juga ya itu gitu Mbak. Oke, baik. Kalau saya tanya setelah akhirnya di dua periode ini duduk di kursi dewan, apa yang sudah Bapak Haji Ridwan lakukan untuk masyarakat, terutama aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang sudah terrealisasi? Oh banyak banget. Bisa disebutkan? Contoh apa yang saya sebutkan tadi itu, kalau potret di 2013 atau 12 sebelum menjabat gitu sebelum menjabat, bahkan waktu itu saya sampai mengkritisi sebagai seorang anggota DPR ya, tidak saya sebut namanya. Pak, tidak risih melihat ada warga di sini meninggal itu pakai apa ya? Pakai kebetulan pada waktu itu pasang surut di sini kan, di sini daerah pasang surut. Kita pakai perahu, ya, perahu mengevakuasi mayat itu sehingga sampai di daratan sana. Itu 2013 ya? Ya, masih seperti itu ya? Ya, masih seperti itu. Nah, itu jembatannya pun tidak layak dipakai. Nah, alhamdulillah, kalau saya bilang itu bukan saya karena saya, kita tentu bekerja sama dengan pemerintah, tapi lewat aspirasi saya. Mungkin lihat di belakang sana itu semua sudah dibeton. Artinya aksesnya mereka itu tidak perlu lagi pakai perahu apa segala, semua dibeton. Bukan cuma di sini, daerah-daerah mungkin yang di banyak tempat ya, seperti di daerah Lengkol, tentu di Dapil Bontang Selatan, kayak di Bontang Lestari, aksesnya orang sana itu tentu kita lihat kalau seandainya saya bisa slide dia punya dokumen-dokumen itu, orangnya yang tidak tahu siapa adakah rumah di sana. Begitu saya melihat di 2017 kemarin saya bangun jalanan, alhamdulillah nampak bahwa itu ada rumah di situ. Tapi memang sejauh ini lebih ke infrastruktur ya? Ya, karena kita melihat kan di Bontang ini kan dulu masih 2014 sampai sekarang ini kan masih sangat membutuhkan infrastruktur itu. Gitu. Nah, saya memang fokus kepada infrastruktur gitu. Di dua periode ini memang larinya tetap di Tentu infrastruktur ya infrastruktur. Oke, baik, nanti saya akan lanjutkan obrolan kita, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, Mbak Rahma. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Haji Ridwan sesaat lagi. Tetaplah di Dewan Menyapa. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di Dewan Menyapa. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Haji Ridwan. Kalau tadi saya sudah menyinggung tentang apa saja yang dilakukan Pak Haji Ridwan dengan aspirasinya ya. Setelah akhirnya duduk dan bertugas sebagai anggota Dewan, sekarang di Komisi 2 ya Pak. Apa yang saat ini menjadi permasalahan di Komisi 2 Pak? Masih simpang siur gitu? Nah, di cerita dulu, saya kan di periode pertama itu di Komisi 3, Betul. Terus saya pindah di Komisi 2. Di Komisi 3 itu adalah menangani masalah infrastruktur. Nah, di Komisi 2 ini masalah investasi dan keuangan. Nah, kalau saya melihat di sana, nah ketika dipadukan antara Komisi 3 dengan Komisi 2 ini, nyambung ya? Nyambung, karena di saat sisi pembangunannya itu kemarin
benar-benar apa sih yang persoalan yang ada di Komisi 3. Nah, alhamdulillah di Komisi 2 ini kita di penganggaran dan apalagi investasi yang kita harus bagaimana PAD kita juga meningkatkan PAD dari tahun 2000 sebelum 2019 kita kemarin itu kita kan punya PAD itu kan hanya sekitar 140. Begitu kita bukan karena saya atau dimasuk di Komisi 2, tapi begitu kita ada sama tim ya? Ya, sama tim. Bagaimana sih solusinya meningkatkan kita punya PAD? Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mencapai PAD kita itu sudah 200 M. Nah, 200 M. Nah, di Komisi 2 ini saya melihat di begitu penganggaran ini memang harus benar-benar ketelitian di sana itu dalam hal penganggaran. Jangan sampai nanti ada namanya ketertinggalan yang sifatnya yang urgent yang harus kita laksanakan. Nah, itu. Nah, ketelitian di situ memang harus kita di Komisi 2 khususnya untuk penganggaran. Contoh ketika ada mau membangun sesuatu, kalau memang melihat postur anggaran kita itu tidak artinya ada yang lebih penting lagi, makanya kita memang Komisi 2 itu memanggil lagi tim TAPD untuk bagaimana caranya terfokus kepada yang memang pembangunan yang betul-betul top urgent yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu. Namun sampai saat ini apa yang masih menjadi perbincangan di Komisi 2? Kalau di Komisi 2 ya itu tadi kemarin yang sangat serius yang kita harus perbincangkan di Komisi 2 itu terkait masalah investasi. Investasi ini bagaimana menarik investasi itu yang ada di Bontang untuk bagaimana meningkatkan PAD kita. Yang kedua, investasi ini jangan sampai terganggu, baik dari perizinannya apa segala. Karena kenapa ketika ada investor yang masuk, tentu kan tingkat perekonomian kita itu bisa meningkat gitu. Oke. Baik, kemudian kalau dari kacamata Pak Haji Ridwan sendiri, bagaimana melihat Kota Bontang saat ini dengan anggaran-anggaran ataupun investor yang akhirnya bermunculan juga? Seperti apa dari kacamata Pak Haji Ridwan? Kalau sekarang ini saya melihat kan, alhamdulillah program-program Pak Wali Kota ini cukup bagus, itu meningkatkan UMKM. Saya melihat kalau memang program ini dilanjutkan dan dikembangkan lagi 2 tahun ke depan itu insya Allah Bontang ini bisa bisa jadi kota wisata dan bahkan kota industri yang memang betul-betul investor itu kita bisa guide. Saya sangat mendukung dan saya sangat optimis, apalagi saya sudah 2 periode dan saya melihat baru kali ini juga menembus angka kita punya anggaran itu 1,6. Walaupun di zaman Pak Adi Dharma itu pernah mencapai 1,9, tapi itu kan masih anggaran pada waktu itu masih prediksi. Begitu kita mau melakukan penetapan itu jatuhnya 1,2. Nah, saya melihat pada tahun ini yang untuk anggaran 2023 sudah diketok palu itu 1,6. sampai 1,6 hampir sampai 1,7. Ya. Nah, ini satu prestasi dan satu kebanggaan buat kita orang Bontang. Kalau kita melihat dari segi anggaran angka itu 1,7 1,6 itu kalau mau dipresentasikan dengan wilayah kita itu sangat besar. Kalau dibanding kita lihat di daerah tetangga-tetangga kita ada Kutim, ada Kukar. Memang angka menembus sampai 3 sampai 4, tapi kalau dilihat dari segi wilayah kita masih besar. Gitu. Tapi kalau melihat dari pemerintah, seharusnya seperti apa dengan anggaran yang cukup banyak seperti itu? Nah, kalau pemerintah ini saya lihat kan sudah terfokus kepada penanganan banjir ya.
alhamdulillah dia komitmen, artinya masalah penanganan banjir yang memang momok buat kita di warga Bontang. Karena kenapa? Banjir ini bukan dari kita yang menghasilkan banjir, karena tapi banjirnya adalah banjir kiriman. Iya. Nah, saya melihat Pak Wali Kota sudah bagus punya program, dan kita juga komunikasi dengan DPR itu sangat baik dengan itu, saya kira itu. Oke, baik. Kita kembali lagi kepada visi misi daripada pemerintah Kota Bontang, yaitu memajukan UMKM dan pariwisata. Dari kacamata seorang Bapak Haji Ridwan, bagaimana UMKM di Bontang saat ini dan harus seperti apa? Kemudian dari pariwisatanya juga. Nah, kalau Pak kacamata saya untuk lihat UMKM ini, sekarang ini setahun 6 bulan ya dari ini, cukup giat ya, sudah bagus. Cuma harus ditingkatkan lagi. Ketika hanya saya lihat melakukan peningkatan itu, membuat acara apa segala, sebenarnya itu bagus. Cuma bagaimana mensupport mereka itu, karena beberapa tahun yang lalu kan dilanda COVID. Iya. Tentu ketika mau melakukan suatu usaha kan tidak bisa. Mereka itu ada acara, tapi kalau tidak ada modal, ya kan tidak bisa juga itu. Nah, saya minta kepada pemerintah itu terfokus pada mungkin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk membantu UMKM itu menghidupkan, bagaimana bisa bertahan untuk memperbaiki pelayanan yang sekarang ini sudah event-event yang banyak yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terkait masalah pariwisata, saya kira pemerintah, dan kalau saya melihat masih kurang kepedulian terhadap spot-spot yang dibikin oleh pemerintah. Yang saya melihat di sini kan di Bontang itu hanya satu yang tujuannya orang berwisata, hanya beras basah. Padahal kan masih banyak potensi daerah-daerah kayak di Malahin, dibikin kampung apa, atau di mana di mangrove lah, mangrove itu kan saya lihat di sana kayak di Berbas itu sudah sudah bagus. Bagus, tapi kan tidak pengelolaannya tidak teratur gitu. Saya kira gitu, Mbak. Kemudian harus seperti apa pemerintah? Nah, ini padahal anggaran banyak nih gitu. Iya. Makanya itu mengelola pariwisata ini bukan karena saya mau begini. Ya, saya mau begini. Tapi tentu bagaimana ada referensi dari daerah-daerah lain, bagaimana motivasi itu mengembangkan pariwisata itu seperti apa. Jadi bukan karena kehendak saya mau begini. Tapi ada kita mencontohin di daerah lain. Makanya itu DPR itu bukan karena jalan-jalan, bukan melihat di sana tugas-tugas itu bagaimana sih ada daerah wisata yang bisa kita kembangkan di daerah. Inilah kita kembangkan, kita bagusin seperti apa supaya orang bisa menarik, bisa datang ke Bontang. Betul. Tapi kalau sampai saat ini apakah pariwisata di Bontang memang belum cukup menarik PAD, menghasilkan PAD? Ya itu tadi belum sama sekali saya melihat, belum sama sekali. Contoh kayak di Beras Basah kan belum ada PAD di sana. Ya. Kenapa? Coba seandainya pariwisata itu bisa mengembangkan, terus kenapa tidak di pihak ketiga kan? Ketika di pihak ketiga kan itu kan ada pengelolaannya tentu lebih teratur dan terarah. Kalau ketika masih pemerintah sungkan mengambil penarik di situ PAD, karena kenapa? Mungkin fasilitasnya tidak memungkinkan. Tapi ketika di pihak ketiga kan, secara otomatis PAD masuk ke kita. Jadi menurut Pak Haji Ridwan pemerintah masih setengah-setengah untuk memberikan ke pihak ketiga? Iya, betul. Bukan masih setengah-setengah, bahkan belum ada ide yang untuk ke situ. Oke. Berarti kita menuju lagi ke visi misinya Wali Kota nih, untuk meningkatkan pariwisata belum ada? Saya melihat belum ada, belum. Oke. Belum. Harus seperti apa sih? Maksudnya
seandainya kita ambil di pariwisata di mangrove, harus seperti apa menurut seorang Pak Haji Ridwan untuk bisa mendatangkan wisatawan masuk? Nah ini, apa yang di sana, yang potensi apa yang harus digali di sana? Nah dikaji, dipelajari, apa yang ada di daerah yang kita, kayak di Sulawesi Tenggara, ya. Sulawesi Tenggara di sana itu terkenal kampung mangrove. Orang berdatangan dari bandara itu saya sudah disampaikan ini kampung mangrove ini. Seperti apa? Tapi kan di sana kita di berbas pantai itu hanya dibikin akses untuk melihat mangrove, tapi tidak ada spot-spot yang memang menarik gitu. Itu. Jadi maunya Pak Haji Ridwan di situ ada mungkin UMKM tentang itu gitu ya. UMKM mangrove-nya apa di situ. Nah, sehingga orang kepingin apa sih di Bontang itu mangrove itu. Diapakan mangrove itu sehingga bisa kan ada sekarang itu ada UMKM itu yang membuat apa itu dari mangrove itu. Ada sirup. Ada sirup. Ya ditempatkan di daerah mangrove-nya, bukan di daerah perkotaan. Begitu. Oke. Mungkin diproduksinya itu di sana loh, dijual di daerah situ. Iya. Itu. Oke, masukannya mungkin bisa untuk pemerintah nanti ya, untuk kedepannya. Begitu. Baik. Kemudian kalau saya menyinggung tentang seorang anggota DPRD, apa yang menjadi suka dukanya seorang Bapak Haji Ridwan? Suka tentu, kalau sukanya dulu ya. Sukanya ya ketika bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu sukanya ya. Ya. Artinya kita bisa berjuang bagaimana membangun di daerahnya sana ketika ada jalanan yang memang benar-benar tidak bisa lalui, terus ketika kita datang menyapa apa sih keluhan-keluhannya, atau airnya yang tidak bisa belum bisa aksesnya masuk di situ fasilitas umum. Nah, kita bisa reses di sana, bisa membantu. Itu kepuasan buat kita bahwa saya bisa berbuat untuk masyarakat. Ya. Itu sukanya. Sukanya. Oke, baik. Dukanya? Kalau dukanya, saya rasa kalau di DPR ini, kalau dukanya ya ketika kita mau melakukan sesuatu itu sudah berbicara dengan di masyarakat, ya tiba-tiba ada namanya COVID. Kita sudah menjanjikan bahwa ini insya Allah akan dibangun ini, infrastruktur ini sudah dibangun ini. Tapi ada anggaran yang memang betul-betul tidak bisa digunakan karena adanya COVID, sehingga tertunda. Tentu masyarakat kecewa dengan kita kalau dia tidak paham bahwa situasinya seperti begini. Dan kita tahu juga bahwa pemerintah pusat dengan daerah itu kan kadang-kadang pusat begitu kita di daerah sudah membahasnya dengan baik, sudah berapa segala, pusat yang mengatakan boleh tidak boleh, maka itu tidak bisa jadi. Iya. Nah, itu dukanya. Ketika ada perubahan juga aturan. Nah, aturan itu belum disosialisasikan kepada masyarakat, terus tiba-tiba sudah diterapkan oleh pusat, di daerah kita ini bingung. Nah, hingga masyarakat yang tidak paham itu ada kekecewaan terhadap kita. Itu dukanya itu. Oke, baik. Selama akhirnya 2 periode ini, ada nggak dari masyarakat yang akhirnya ada berpikiran negatif dengan Pak Haji Ridwan? Mungkin ya seperti yang dikatakan bahwa mana ini buktinya, katanya mau contoh mau bikinkan jalan seperti itu, ada kata-kata? Pasti Pak Haji Ridwan ini bukan orang yang sangat sempurna. Yang punya kesempurnaan itu hanya Tuhan. Ya. Nah, yang mirip mempunyai kesempurnaan itu hanya Roko Sampurna. Oke. Baik. Bagaimana menyikapinya saat itu? Saat ada aduan seperti itu?
Padahal Pak Haji Ridwan memang sudah usaha nih gitu. Nah ini untuk mensikapi itu ya, ketika ada pertanyaan bahwa ini, ya kita harus berbesar hati untuk menjelaskannya dia, bahwa ada aturan yang memang seperti ini. Kayak kemarin ada masyarakat yang menyampaikan ke saya, Pak, kenapa sih gang yang di sana itu kok tidak tersentuh pembangunan? Nah, tahun 2000 periode pertama Bapak itu kok banyak banget gitu. Nah, saya harus menjelaskan bahwa tahun ke tahun kalau kita tahu itu bahwa tahun ini tidak sama dengan tahun yang akan datang. Dengan kenapa? Ada aturan. Ya, kita tahu sekarang ini ribetnya, banyaknya peraturan di itu kemauannya kementerian ini. Karena ketika memang ada ketimpangan yang tahun ini tentu diperbaiki untuk tahun berikutnya. Ya. Artinya pusat itu bukan mau berbicara mundur, mau maju. Diperbaikilah aturan-aturan itu. Nah, inilah yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat, dan inilah kewajiban kita untuk menyampaikannya bahwa ini ada aturan, yaitu gitu, Mbak. Berarti bisa saya bilang banyak atau ada? Ada, tidak banyak tidak tapi banyak, ada. Ya? Ada. Oke, baik. Yang terakhir saya mau tanya, apakah di periode ketiga nanti Bapak Haji Ridwan akan maju kembali? Insya Allah maju, karena saya melihat masih di periode yang kedua ini ada 2 tahun jeda untuk tidak berngabdi kepada masyarakat, yaitu kenapa adanya 2 tahun kita kena COVID ya. Artinya saya bekerja di di periode yang kedua ini hanya 3 tahun. Nah, masih banyak PR-PR yang kita harus selesaikan di masyarakat. Dan insya Allah di periode ketiga nanti mudah-mudahan tidak ada lagi gejolak ekonomi, situasi insya Allah bisa kita bekerja dengan tenang, dan bisa kita artinya membantu masyarakat yang sangat membutuhkan kita. Oke, dan masih banyak PR-PR itu tadi. Masih banyak PR-PR gitu. Oke, baik. Kalau saya tanya kembali, apakah pasti bisa lolos di periode ketiga nanti? Kalau yang memastikan itu Allah yang memastikan, ya. Di Lauhul Mahfuz sana itu sudah dicatat Pak Ridwan sudah insya Allah masuk di periode ketiga, kamu duduk. Dengan melihat masyarakat yang selama ini mendukung? Kalau insya Allah saya optimis, tapi untuk memastikan tidak boleh, ya, mendahului yang lintas tidak boleh. Optimis banget gitu. Bahkan saya maju di eksekutif, saya optimis mau duduk gitu. Cuman terpilih apa enggak gitu ya? Insya Allah lah, terpilih lah insya Allah. Baik, terima kasih Pak Haji Ridwan sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Dewan Menyapa. Semoga sehat selalu, kita bertemu di waktu yang akan datang. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Haji Ridwan. Saya pesan juga untuk masyarakat yang ingin datang mengadu ke Bapak Haji Ridwan, datang aja karena beliau pasti akan membuka pintunya lebar-lebar. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Haji Ridwan. Saya Rahmatalita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.